kula terang walladzi ja'ala samsa dian. Niki pun surat Yunus ini termasuk dawuh Imam Suyuti surat Makkiyah. Surat-surat sing diyakini ulama tafsir termasuk turune teng periode napa? Mekah. Artinya satu periode yang dereng banyak syariat, tidak banyak ketentuan hukum, sing wonten itu masih ajakan-ajakan logika tauhid, ajakan-ajakan syariat napa tauhid. Pun kula terangan. Teng juz 8 niku setiap rasul diutus teng juz 8 mulai Nabi Nuh, biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh, bariku wa ila adina qaum Huda, wa ila Samud qaum Nuh salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid itu pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh. Mikir ngono. Dianggap aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, udan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial gitu ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut ada alal alihata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujal. Ada Allah penggawe sapa Muhammad al alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan yang mau pangeran wahidah ingkang siji. Indah adalah syai'un ujal. Muhammad itu aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah gak ada Tuhan. Karena mereka dua asumsi nak urusan dunia akeh kudu pangerane akeh. Sehingga ajaran pangeran kita dianggap aneh. Nggih. Begitu juga dengan ayat niki, mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi sing sah berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator berupa berhala-berhala yang diciptakan, personifikasi ini rumah nanti. Dan sampai dong asal usulnya benar dong. Kenapa mereka terus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinna. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora dhewe. Nggih, wong saiki mawon sik ana wong percaya wis gedhe, percaya nyiloro kidul. Cara-cara napa? Hal sing gaib, jin Aladin dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Hud Soleh. Ini rumah tenan bisa mereka. Malah ini kulon setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab niku wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Kuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir, sama ada Prasakti, Dewa ini pirang-pirang. Dia sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian apa. Sama dengan agama di Persia, di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yaddan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan apa kegelapan. Ini ruang. Karena mereka otaknya terbiasa dengan terminologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul pangeran mesti tok, itu aneh. Ya napa? Aneh. Wong urusan akeh kok pangerane napa? Situ. Itu yang disebut aja alal alihata ilaham wahidah. Mosok pangeran sitok. Innaha adalah syai'un ujab, itu aneh.
Terus wantolakol mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yura. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa sir. Gimana? Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka yang kacau dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan. Lalu kalau buatan setuju, nak wonten tiang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial, kalau buatan setuju. Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang lebih buatan membunuh. Kalau baleni malah perang itu beda dengan itu. Sama tak cerita nih. Zaman Nabi Ibrahim Sugeng, Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Ani tapi inilah Ibrahim apa? Hanifah ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh segari. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu tunda. Walhasil di tempat ibadah itu resawada ditubuhi kabeh, terus yang ketuanya dikalungi petak, cara mereka apa? Yang digunung apa? Kapal di kalung yang paling gede. Mereka ramai itu. Sopo yang kurang ajar. Manfaala hada di alihatina. Alihat itu jamak, ingat betul. Pokoknya jangan ganti istilah. Manfaala hada di alihatina innahu laminat zalimin. Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak. Bentuknya selalu apa? Jamak tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal. Ingat-ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen itu wis ngirit. Pak, riyen wae akeh. Islam wae irit meneh napa? Siji. Mboten den sampean ro sejarah. Barang diprotoli kabeh disebut faja'alahum juzazan illa kabiral lahu. Walhasil wong-wong terus apa meneh arah Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala itu sinten? Akhirnya Ibrahim diceluk. Aan fa'al tahadza bi alihatina ya Ibrahim. Apa kowe sing mrotoli iki dari Ibrahim? Ya takokno sing nggawa kapak, ngene wae. Bal fa'alahu kabiruhum napa? Ya takokno sing nggawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu, goblok wong karuan berhala kok nakoki, mesti ra iso omong. Lah tetep kamu goblok wong berhala kok kon nakoki. Kowe luwih goblok berhala kok boten. Nah aku goblok perkara takok berhala mergo ora iso jawab. Kowe luwih goblok berhala kok napa? Mulane Nabi kok. Mulane kula nu ra setuju ajaran yen untuk teman-teman. Dalam semua tradisi Nabi mesti tau miso. Dan itu riwayatnya sah. Akhirnya Ibrahim ngendikan ufil lakum bali mata abuduna apa? Juatar kakeane. Ufil itu artinya apa? Kakeane nyiso. Ufil lakum bali mata abuduna. Oh, juatar radi utek. Apalah tak? Juatar radi utek. Mengaku takok kowe ra oleh mergo mesti ra iso jawab. Wah, kok malah mbek kowe mbok anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah mengalami ini. Anik tapi bila Ibrahim apa? Hanifah. Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu nenggone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang mbek madhep langit. Ini sing disebut ayat panazara nazratan bin nujum. Faqala inni saqim fatawallahu anhumud diri. Takoki. Kenapa terlentang? Loro. Ini saqim, aku loro. Lha hubungannya apa loro terlentang? Jare lintang pangeran, ya aku njaluk ben mari. Ya tak berlintang, sing bantu pangeran. Goblok lintang dijaga atau terlintang jadi goblok. Walau jika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi, nom mulai mikir. Jebule dan kita itu apa? Wong lintang kok di sembah. Akhirnya terus geger nih, sampai peristiwa debat terbuka. Saiki oke, lintang pangeran teni. Falamma janna alaihi lailu ra'ana kok kau tak bakola ada nopo Robbi. Ya entah ini pangeran lintang itu sakti entah ini sesuai hilang. Piye? Situ ada di pangeran. Nah, beda kesepakatan wah, karena hilang lagi itu ada di nopo pangeran. Penting bulan ini untuk gede, untuk macam dari nopo pangeran. Entah ini hilang. Akhirnya ya kau ini baru memang terakhir terngenge luwih keren. Hada akbar, luwih nopo
gede. Orang gede hilang meneh, jebule ketelan hilang meneh. Lah repote makanya nih, pulau ini pesen ya, baca ngaji pulau. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah, hanya kata Rabbakum, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah, Tuhan, ya, Tuhan, Rabbun. Ada bareng lintang gagal jadi pangeran, rembulan gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Lah Ibrahim tidak tahu. Lah, nak gagal kabeh terus pangerane sapa? Kan tidak mungkin Ibrahim mulai Allah sapa kan gak jelas. Ibrahim juga gak goblok. Ya pangerane sing gawe lintang, sing gawe bulan, sing gawe apa? Srengenge. Daripada kayak nyembah sing digawe atau nyembah sing napa? Gawe. Itu disebut wa khalaqakum bama ta'mal. Itu asli hikayah Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para nabi. Ya, para rasul. Jadi Nabi Ibrahim mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan anak kaum ini goblok. Direwangi meteli tenan, sampai bro-bro itu meteli. Kamu udah paham? Menggoblok agak dicontoh fisik kan agak paham. Paham ya? Ngadepi wong goblok kotor. Nabi Musa yang ngoten. Ketika tukaran ambek Fir'aun iki boten nyebut Allah, disebut pangeran. Misalnya ketika dialek Musa, pangeranku aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pangeran mesti aku. Jadi Nabi Musa, orang pangeranku Rabbul Masyriqi wal Maghrib, semerah etan mbek ulon. Nabi Musa pasti ku yo anyaran dadi nabi rada keliru, nek nyipati pangeran kok pangeran wetan mbek apa? Jadi Fir'aun ya enak. Aku mlaku ngetan ulan ora pangeran. Sarapku sing pangeran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbus samawati wal ardi, semerah langit dan bumi. Gak, ning bumi jelas aku, tak keliru jelas. Bumi pangeran jelas aku. Pangeran langit dari Nabi Musa. Jadi keliru nek, kok enak ora goblok. Ya hamalun nulisor al-ali abdul asbab bersamawati fa'astal ya ilahi nama Musa. Jadi saat ini jadi piramida yang didol pemerintah Mesir do wisata itu baru kayak Fir'aun, baru kayak apa? Jadi orang Mesir mangan rezeki kok adol Fir'aun. Yaitu piramida ini berjatasin apa? Paham? Mulanya Mesir rada sekuler, orang rezekinya kok baru kayak adol apa? Sa pangeran ning bumi belas gak mungkin, ning bumi belas pangeran aku. Nah langit mungkin tak, tapi kok sih. Akhirnya ngongkon carane insinyure. Haman aku gaekno bangunan sing dhuwur. Tak deloke, ana tenan ora pangeran ning langit terus nganti saiki dikenal dadi apa? Piramida. Iku dhisik dienggo Fir'aun ape nantang pangeran sinten? Musa la'ali attali'u ila ilahi napa? Musa wa inni la'adzunnuhu kadziba. Paling duwara. Akhirnya Musa bingung, keliru kan. Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujahnya sinten Fir'aun. Mereka matekno argumentasinya Fir'aun. Akhirnya ngambil senjata pamungkas, ya sudah, Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbah-mbah kamu, leluhur kamu. Itu Fir'aun terus murka, menyuruh supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeranku yang mengerani mbah-mbah dhisik. Nah, pancen ke pangeran berarti mbah-mbah dhisik ra sido dadi pangeran, ora duwe napa? Tentu orang tahu Fir'aun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tuhan. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Disebut waqala rajulun min ali fir'auna yaqtumun apa? Iman. Karena sudah gagal semua, teorinya Fir'aun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Fir'aun yang sudah apa? Iman. Karena perdebatan Musa dan Fir'aun tentu lebih masuk akal yang versi Musa. Bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Sehingga pengawal-pengawal Fir'aun saat itu diam-diam sudah banyak yang apa? Iman. Ini disebut rajulun min ali fir'auna yaqtumun apa? Iman. Bersama nama Al-Quran dong. Benar apa? Lah orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Fir'aun punya rapat rahasia atau saat ini rapat intelijen untuk bunuh Musa, ini orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah rajulun min aqsal madinatin apa?
ya qala ya Musa innal mal ayatamiruna bika tuluka. Musa, saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh, maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang imani barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan Fir'aun kalah. Kita Hudaybiyah apa? Dan itu selalu pakai kata Rabbun dulu, tidak kata Allah, pakai kata Allah. Nah, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam muni Tuhan itu disoal. Gak muni Allah, muni Tuhan itu umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan. Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah saja misalnya, apal-apal Quran sakit ngelalar. Secara teori nuzul, Quran pertama turun ora Iqra, ya. Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram, itu tidak ada lafaz kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Buatan Allah, tapi apa? Wa rabbaka. Ya. Buatan Allah apa kafir dan apa wa rabbaka? Karena dalam konteks non-muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau balik ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut sayang nopo wididat yang semuanya tumbuh. Kemudian Islam dengan khas Islamnya menampakkan tadi itu bernama nopo Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu mesti Tuhan gitu. Kalau dengan non Muslim mesti nopo Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus didoa. Mas, nak pangerananmu ora Lata, ora Uzza, ora Hubal, pangerananmu sapa? Amin dahabin apa bermateri emas, amin sidoten atau perak, am hajarin atau batu. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah arsa atau berhala. Maka takok oleh Muhammad, pangerananmu materinya apa, Mas? Akhirnya panazala kul huwallahu ahad. Oh, pangeranku jenenge Allah, zat sing tunggal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pangeranku sitok gawok meneh. Mas, urusan dunia ku akeh. Kok pangerane sitok mesti kurang, Mas. Paham apa? Mesti apa? Kurang. Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat, termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu, kemudian urusan-urusan perdetail ditangani dinten malah malaikat. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyertakan dewa nopo untuk beberapa urusan. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dianggap tidak janggal karena Tuhan satu, kemudian ada awan penolong kayak malaikat kayak dewa dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernama Sawang Widi ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal pembantu macam-macam.